seperti apa? Atas kesalahan aku katakan, aku sampaikan sabda bagi Nabi, terus ditolak sama beliau, aku akan cegah. Nabi kita bersabda, izinkan muslimat datang ke masjid, izinkan mereka untuk sekali salat berjamaah. Kata Bilal, saya tidak akan izinkan. Dicela, dicerca oleh Sayyidina Abdullah ibni Umar, saban yang aku tidak pernah mendengar celaan yang seumpamanya. Wa qala ukhbiruka ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi lanamna'ahunna rawahu Muslim. Riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna rajulun ahdahu, janganlah sekali-kali dengan seorang kamu mencegah ahli keluarganya untuk datang ke masjid salat berjemaah. Faqala Ibnun Bilal tadi itu li Abdullah ibni Umar, saya akan cegah mereka. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibni Umar, uhadisuka ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bataqulu hadza, maksudnya tidak patut, tidak pantas. Ini sabda Nabi, terus kita tanggapi dengan bahasa akal atau juga dengan bahasa rasional. Ini tidak logik langsung yang begini nih. Memangnya kamu yang bagi orang pahala, kenapa merasa keberatan ya dokter? Allah nak bagi keampunan, nak bagi pahala, nak bagi ganjaran itu dengan perkara yang sekecil apapun, itu urusan Allah. Kawan-kawan kalau tak paham tak apa. Ini memang masalah sejak dari lama dah. Katanya tak logik langsung amalan di bulan Rajab. Apa yang tak logik? Memangnya mau dirasionalkan dulu. Kalau tak logik, ditolak. Kalau logik, diterima. Apa bedanya dengan jil? Apa bedanya dengan jaringan Lebrat, Islam Lebrat, atau jaringan Iblis Dici yang ada di Indonesia? Yang pengikut-pengikutnya ada di mana-mana, diantaranya itu dengan Kasim Ahmad yang di Penang gitu. Terus segala-galanya mau dirasionalkan. Ikut rasionalnya dia, oke, dia terima. Kalau tidak rasional, ditolak. Apakah seperti itu kita dengan hukum akal? Dan juga ikut rasionalnya siapa, akalnya siapa, pemikirannya siapa. Tentu antara pikiran dengan pikiran itu tidak sama. Mabutaswiyati shaf. Ini masalah orang Melayu. Meratakan shaf. Itu betul dah, shaf, luruskan shaf. Rakaat pertama oke, penuh. Rakaat kedua kaki rapat lagi. Jadi maknanya harus ada orang yang tak sembahyang hanya ngawasin shaf saja. Hei haji, buka kaki. Ini awal bagus, dah cantik dah, masya Allah, tabarakallah. Setahu luruskan saf, rapat, rata, sini sudah tutup, sini pun sudah tutup, sini juga sudah tutup. Itu rakaat pertama. Naik jak rakaat yang kedua, pindah ke rakaat kedua, berapa lagi kaki begini? Kata malaikat, sembahyang tuh bukan rakaat pertama aja. Keempat rakaatnya itu sembahyang, bukanlah lagi kaki, apa masalahnya? Jadi siapa semalam tuh pada waktu di sini atau pada waktu di mana? Oh, belajar. Saya memang senang marah sama pelajar di Bogor. Jadi pada waktu itu dia sembahyangnya samping saya. Itulah, itu diantara daripada resiko kalau sembahyang jangan sembahyang dengan belakang-belakangnya lain. Samping saya nanti kena getahnya, kena masalah. Jadi dia macam ini kakinya. Tapi dia tidak mau mendekat. Jadi telapak kaki saya di sini, telapak kaki dia jauh gitu. Renggang. Kira-kira seperti itu renggangnya. Renggang. Lepas sembahyang, dia sejajar dengan saya. Santri saya kalau pada waktu sembahyang dia akan mundur ke belakang. Kalau tidak sejengkal dia mundur. Jadi tak mau setarap. Tak mau kalau lutut dia masih sama dengan lutut, tidak mundur ke belakang seperti itu. Ada dengan sebagian kalau pada waktu di depan dia tutup kakinya, telapak kakinya. Kadang-kadang dia keluar dari situ supaya jangan sampai berada di depan saya. Saya tanya, apa kamu? Kenapa kamu buat begitu? Rasa segan saya. Kenapa buat begitu? Hormat, tanda ta'zim. Jadi anak katakan pada waktu itu lebih hormat saat ketika dengan Anda merapatkan kakimu pada waktu kita sembahyang. Sebab kenapa? Sebab saat ketika kamu biarkan ada celah antara samping menyamping saf, berarti Anda secara tidak langsung telah memanggil dua syaitan ada di samping saya pada saat ketika itu. Syaitan di sini satu seperti anak kambing, sini besarnya seperti kucing yang mencelah-celai saf kita pada saat kaki dikeriput. Paham dikeriputkan Kak? Dirapatkan begini.
Nih begini nih, begini. Badan besar macam nih, kaki rapat begitu. Kenapa? Jadi badan orang di samping kalau dia buka kaki, badannya itu tertindih berat, membuat orang di samping jadi lenguh rasanya. Bukalah sikit, tidak mesti harus dengan jengkal, ukuran semacam tuh. Coba nanti kita tengok pembahasan tentang saf itu seperti apa. Saf jarak antara depan dengan belakang, saf antara samping menyamping, dan juga meratakan antara sesama kita. Ani Nu'man ibni Bashir. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qadah itu tukang panah. Kita nak ngebidik tuh macam mana? Tukang mata dipajamkan satu kan? Rupa-rupanya memanah tuh bukan begitu katanya. Jadi badan hadap ke situ, panahnya ke sana. Saya memanah, badan ke situ, hadap ke situ. Ya itulah. Salah lagi. Ya apa? Itu bukan bidang kita. Dalam bidang kita dikatakan sesat, nah itu masalah betul. Qala hatta ra'a anna qad aqalna anhu. Sesungguhnya baginda meratakan saf-saf kami seperti dengan al-qadah, seperti dengan seorang pemanah membetulkan busurnya, panahnya, diijaz dulu, dibidik dulu. Setelah betul tepat, baru dilepaskan. Sehingga seketika Nabi kita merasa kami sudah paham, summa kharaja yauman. Kemudian karena Nabi kita ada merasa oke, jadi Nabi kita tidak terlalu lagi mengingatkan dan ngambil berat tentang saf. Pada satu ketika pada suatu hari, qala kharaja yauman faqama hatta kada ayyukabir. Hampir-hampir Nabi kita sudah takbir. Hampir-hampir Nabi kita takbir. Terus Nabi kita ternampak seorang laki-laki dadanya terkeluar daripada saf. Berarti barisannya tidak rata. Ya sama lah dengan jamaah kita sekarang. Ada dengan sebagian tak mau. Mana boleh. Ini baru kopral. Saya jenderal. Takkan saya sekedudukan dengan dia. Dia baru datu, aku sudah Tan Sri. Mana boleh sama dengan aku. Tan Sri kena ke depan. Mana boleh Tan Sri kena ke belakang. Kenapa? Sebab aku datun. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi jelas-jelas boleh masuk. Tapi kenapa ke depan? Posisi. Tak mau kalau sampai dengan kedudukan kita dipandang rendah. Jadi baru-baru ini di Sabah. Bukan ketua menteri. Yang kalau kita di sini sama dengan sultan, sebut apa? Tuan yang utama. Tuan yang utama. Di masjid mana? Pokoknya di masjid lah. Jadi pada waktu itu belum minta dengan siapa supaya sembahyang di situ hari Jumat. Saya ditugaskan untuk menyampaikan tazkirah Jumat dan juga khutbah Jumat. Di depan tuh, masya Allah, tabarakallah, suatu hal yang mengundang perhatian untuk laluan orang yang utama tadi itu kain putih. Kalau hak raja sini kan kuningan, itu putih. Nanti kata masjid yang disuruh pakai baju putih itu kalian, bukan jalanan. Ya kan? Suruh pakai baju putih serba putih itu ke masjid pada di Jumat itu kita. Ini jalanannya yang putih. Jadi satu hal yang menarik dengan beliau, saya selalu lah pada masa itu memang biasanya di masjid-masjid akan ada sejadah-sejadah khusus untuk raja, untuk sultan, untuk menteri, untuk siapa-siapa. Kalau tidak salah ada 4 helai di situ. Ada 4 helai dan yang hak belah itu lain lagi bentuknya. Jadi pada saat ketika Datuk Mufti, kemudian dengan sampah lagi, saya di sebelah situ, saya bawa sejadah saya sendiri, selendang saya sendiri. Ternyata beliau merasa orang-orang tak ada yang pakai sejadah, semuanya sejadah yang disediakan, tapi yang hak beliau itu beda dengan yang lain. Sejadah tambahan lagi. Akhirnya beliau lepaskan sejadah yang beda tadi itu, beliau lipat dan beliau letakkan ke depan. Bagus. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan semuanya seperti itu. Kenapa? Tak nak ingin, tidak mau membeda-bedakan diri daripada orang ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, maka Nabi kita melihat seorang laki-laki yang terkeluar dengan dadanya daripada saf. Nabi kita bersabda, ibadallah, wahai para hamba-hamba Allah,
La tusawwuna, hendaklah kalian meratakan, meluruskan, membetulkan saf-saf kalian, atau Allah akan pulang balikan. Aula yukhalifanallahu, atau Allah akan selisihkan antara muka-muka kamu. Ada pendapat mengatakan makna daripada hadis, makna daripada mukhalafatil wujuh, ada yang mukanya tidak menghadap ke hadapan, akan yang terpaling ke belakang. Riwayat yang lain, aula yukhalifannallahu baina qulubikum, Allah akan pecah belahkan antara hati-hati kalian. Yang terbaru daripada ceramah yang walaupun sebenarnya sudah lama, tapi suatu ungkapan yang cukup bagus daripada Kiai Zainuddin MZ pada beberapa waktu yang lalu. Saya mendengar daripada ceramah beliau di sini. Jadi kata Kiai Zainuddin MZ, coba kita perhatikan firman Allah yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah berfirman, wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu dengan syariat Allah dan jangan berpecah belah. Allah tak kata wala takhtalifu. Maksudnya jangan sampai berbeda pendapat. Berbeda pendapat silahkan saja. Yang tidak boleh itu adalah tatafarraqu, berpecah belah. Jadi Al-Quran tidak menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tatakhallabu. Ada kan? Wala tatafarraqu, yang dilarang itu berpecah belah. Beda pendapat silahkan saja. Jadi kalau memang seperti itu kenyataannya, maknanya dengan kita tidak boleh menyalah-nyalahkan seseorang yang seketika berbeda pandangan dan pendapat dengan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqimatus shalah. Qala uqimatis salatu, Sayyidina Anas bercerita, fa'aqbala alaina. Coba tengok, ini kita praktekkan. Jangan imam tak tahu menau. Tahu lulus Allahu Akbar. Makmum belum lengkap lagi di belakang. Masih ada yang wudu, ada yang masih masuk, ada yang masih merokok lagi di luar. Tahu bukan. Tengok belakang dulu. Udah rata tasawuf baru takbir. Nah, ini kadang-kadang buat imam segan. Jadi sehingga kadang-kadang sampai keseganan tadi itu, rasa segan dan malu membuat hukum hakam jadi terkubur atau jadi tertinggalkan. Sebagiannya yang sering berlaku untuk memusing, untuk berpusing. Yang begini nih, segan. Apalagi kalau sampai menghadap makmum. Jadi kalau pusing pun sedikit sekerat ya. Sekerat. Seki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa syarika lahu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kedekut sangat nih. Hadap kemana? Sunnahnya apa? Macam nih, masih ada pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama kita mengatakan kanan ke makmum, kiri ke kiblat. Ngadap makmum macam ini ikut panduan daripada beberapa buah hadis. Tapi yang sikit macam ini ada sikit aja. Sikit aja. Ini ikut sunnahnya siapa? Ini sunnahnya petaling atau hadap kemana? Hadap ke tandas. Yang sunnah itu ngadap kemana? Kepada makmum, bukan ngadap timur tengah. Ini ada Bangladesh di situ sebenarnya. Wah, tuh kenapa? Karena segan. Kalau memang rasa segan juga jangan tampil ke depan. Kenapa? Mau tampil ke depan sebagai imam, tapi tidak mau untuk membetulkan atau juga melaksanakan benda-benda yang disunatkan tadi itu. Di antaranya Nabi kita tidak akan takbir. Kalau udah sampai ke depan, Nabi kita ngadap makmum dulu. Gimana prakteknya? Nah, kamat. Jangan duduk jauh-jauh di situ. Ini takbir, mau takbir, dah siap dah. La ilaha illallah. Doa selesai, Nabi kita tengok belakang. Betulkan saf terus. Depan. Pinggir-pinggir sikit. Dah. Nabi kita atur dah rata, saat betul dah semuanya, baru Nabi kita ke depan. Allahu Akbar. Kita imam macam mana? La ilaha illallah. Teruskan saf. Teruskan saf. Allahu Akbar. Itu siapa yang disuruh tuh? Ya makmum lah. Tapi makmumnya belum sampai lagi, masih di luar lagi. Makmumnya masih di luar lagi. Jadi kita cakap itu seperti simbang sendiri. Kadang-kadang tak kedengaran pun. Teruskan saf, betulkan saf. Allahu Akbar.
Enggak, luruskan saf itu khitab kepada makmum di belakang. Betulkan saf, luruskan saf, tengok ke belakang. Kalau udah rata saf pertama udah langsung takbir. Tengok bahasa hadisnya. Apabila qomat dikumandangkan, Nabi kita menghadap kami. Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Ngapain, buat apa Nabi kita menghadap makmum? Faqala aqimu sufufakum, tegakkan, luruskan saf-saf kalian, wa tarasu Mishkat tuh. Tarasu wa tarasu, luruskan, tarasu ras, rapatkan, betulkan, luruskan, maknanya sama. Bahasa hadis tarasu, i'tadilu, istaqimu, la tusawwuna sufufakum. Itu semuanya lapas yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Betulkan, luruskan, rapatkan, elokkan, cantikan. Kita pandai parking kereta cantik, tapi saf dalam sembahyang tidak cantik. Ada yang ke depan, ada yang ke muka. Tapi kalau nak parking kereta, maju, mundur, nampak sengek, maju lagi sikit supaya rata, mesti dalam garis putih. Parking kereta cantik, tapi parkingkan kaki sendiri tidak pandai. Qala aqimu sufufakum wa tarasu. Ini kenapa ya Rasulullah? Coba tengok Nabi kita bersabda, ini arakum min wara'i dhahri. Aku tengok kalian daripada belakangku, jadi jangan main-main di belakang. Jadi seandainya Nabi kita duduk di tempat kita, Nabi kita akan ngobrol ke Nabi kita, jangan rakaat kedua, ketiga, keempat sama rakaat pertama ya. Rakaat pertama oke, rapat bagus. Rakaat kedua pun juga macam tu, pun juga kakinya kena dibuka supaya tidak ada celah-celah antara kaki-kaki kalian. Aku melihat kalian di belakang seperti aku melihat kalian yang berada di muka. Arakum min wara'i dhahri. Fuqaha bingung lagi atau kelang kabut lagi seketika mendengar Nabi kita bersabda seperti itu. Aku melihat kalian daripada belakangku, bukan belakang tengok di celah ketiak, bukan. Itu kita. Rokok, anak-anak waktu rokok, Allahu Akbar. Nabi kita bukan macam tu. Nabi kita berdiri ke depan, hak belakang tu Nabi kita boleh tahu. Makanya Nabi kita tegur, jangan ada yang mendahului imam. Betulkan saf, luruskan saf. Aku nampak kalian daripada belakangku sebagaimana kalian yang berada di hadapan. Jadi kata ulama macam-macam. Ada yang mengatakan Nabi kita ada manta di belakang. Ada mungkin kalau bahasa sekarang Nabi kita ada kamera digital barangkali. Atau seperti apa itu tidak mesti, itu karunia, anugerah daripada Allah. Ini arakum min wara'i dhahri. Atimu sufu, tengok. Tadi akimu. Sebelumnya la tusawunna. Berikutnya tarasu. Berikutnya atimu. Berikutnya sawu. Jadi maksudnya sudah tidak ada alasan, sebab Nabi kita gunakan semua bahasa. Sawu, satu. Atimu, dua. Tarasu, tiga. Akimu, empat. Kemudian suddul halal, suddul furaj. Tutup halal, celah-celah. Suddul furaj, furjah. Faraj, apa maknanya? Coba buka kamus. Maknanya lubang. Tutup lubang situ. Jadi kalau tak paham pun, lubang, lubang saf maksudnya. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Riwayat min tamami iqamatis shalah. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabi ta'akhuran. Maksud ta'akhur di situ terkebelakang, bukan terlambat, terkebelakang. Faqala lahum taqaddamu. Nih, kadang-kadang imam jauh situ, kadang-kadang imam sini, kadang-kadang antara mihrab dengan shaf jauh, ukuran 2 shaf. Perasaan tak? Banyak masjid-masjid seperti itu. Jadi shaf makmum situ, imam sini. Itu kalau seandainya semacam itu keadaannya, kalau
sebetulan ada saf yang tidak betul, terus dengan kita nak membetulkannya. Kira-kira macam mana panjangnya tangan seseorang itu baru boleh menyentuh kuping telinga makmum untuk kita pusing daripada belakang. Karena dekatnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas yang berada di sebelah kiri Nabi, sehingga Nabi kita leluasa untuk menarik daripada belakang. Kalau makmum jauh di situ, Nabi kita nak tarik macam mana? Terpaksa Nabi kita harus mundur ke belakang terlebih dahulu. Kalau Nabi kita nampak ta'khur, saf yang agak terkebelakang. Nabi kita bersabda, taqaddamu, ke depan sikit, wa atimmu bi, dan ikutin aku, wala ya'tamma bikum man ba'dakum, dan hendaklah akan mengikuti kalian orang-orang yang setelah kalian. La yazalu qaumun, senantiasa satu kaum yata'akharun, ke belakang, sebab di belakang lebih selesa. Yang kedua ada tiang, yang ketiga kena arus angin, yang keempat terlindung senang mengantuk. Tuh selesa sab yang di belakang seperti itu. Nabi kita bersabda, ini kita kalau seandainya terlambat tak masalah, kita di belakang. Ini kita datang awal, tapi kita tak nak maju. Nabi kita bersabda, senantiasalah kalian ke belakang sehingga kamu nanti akan dikebelakangkan jauh oleh Allah Jalla wa'ala. Akhirnya banyak keperluan-keperluan yang terhambat. Mungkin kesehatannya, ibadahnya, ataupun juga keuangannya, kehidupannya, keperluannya. Kok kenapa hidup jadi susah seperti ini? Kenapa senantiasa selalu jadi sasaran cobaan dan ujian? Karena kalian telah dikebelakangkan dan telah dijauhkan oleh Allah. Di antara daripada asbabnya at-ta'akhur anis sufuf. Senantiasa kamu ke belakang sehingga kamu akan dikebelakangkan oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya dalam riwayat tidak ada langkah-langkah yang paling afdal kita langkahkan daripada melangkah untuk memenuhkan shaf. Hadis, na'am. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عجيب ثم خرج علينا فقال ألا تسفون كما تسف الملائكة عند ربها. Jadi Nabi kita tengok kami rupa-rupanya cerita saf yang pecah-pecah berjauhan ini sejak daripada zaman dahulu lagi. Sahabat Nabi pada waktu itu Nabi kita ternampak dengan mereka qala halakan, halakah-halakah berjauhan. Jadi Nabi kita bersabda, mali arakum izin. Kenapa saya tengok kalian berpisah-pisah? Kenapa kalian tidak merapat? Summa kharaja alaina faqala ala tusaffuna ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Tidakkah sepatutnya kalian membuat barisan seperti saf para malaikat di sisi Allah? Kami bertanya bagaimana safnya para malaikat? Qala yutimuna sufuf, menyempurnakan saf-saf yang pertama kemudian yang berikutnya. Satu, sempurna lengkap penuh. Yang kedua, wayatarasul, kemudian rata. Ras, lurus, rapat, rata. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul sufufi rijali awwaluha wa syarru akhiruha. Naam, sebaik saf kaum laki-laki itu adalah yang paling awal, yang pertama. Wasyarwa, dan yang paling jahat dan buruk itu adalah saf yang paling akhir, saf yang di belakang. Sebaik-baik saf perempuan itulah yang paling di belakang. Wasyarruha awwaluha. Ada sebagian ulama mengatakan itu kalau seandainya mereka bersama kita. Tapi kalau pada waktu mereka berjamaah antara sesama mereka, maka tetaplah saf yang pertama itu yang paling afdal. Diulang, bila waktunya saf perempuan yang paling belakang itu lebih afdal daripada saf yang pertama. Kalau pada waktu dengan perempuan bercampur baur melaksanakan sembahyang sekali dengan laki-laki di sebuah masjid, surah atau juga tempat. Tapi kalau seandainya perempuan sesama perempuan, laki-laki sama laki-laki, maka tidak ada perbedaan hukum. Sebaik-baik saf laki-laki itu adalah yang di hadapan, perempuan pun juga seperti itu. Ada juga pendapat itu kalau seandainya tidak terhijab atau juga tidak terlindung. Kalau seandainya pelindung, maka yang paling afdal dengan mereka tetap itulah saf yang di hadapan. Zahir hadis
tidak membeda-bedakan, baik asing ataupun juga tidak berasingan, terlindung ataupun juga tidak terlindung. Yang paling baik untuk perumahan saf yang paling belakang. Jadi kata ulama, semakin jauh daripada laki-laki semakin afdal. Dalam satu buah ayat yang minal mustaqdimina wa minal mustakhirin, apa macam ayatnya bunyinya? Walaqad alimna minkum mustaqbina mustakhirin. Itu diantara daripada asbab itu diturunkan, ada dengan sebagian daripada kaum laki-laki pada waktu sembahyang di masjid dari saf yang paling belakang supaya boleh dekat dengan perempuan di belakang. Akhirnya turun aja. Jadi tujuannya tidak lebih daripada waktu rukuk untuk nengokin yang di belakang itu. Perilaku para sahabat begitu berlaku secara spontan ayat akan turun. Makanya zaman waktu Nabi kita masih hidup, sahabat kalau nak simbang antara sama mereka, bisik-bisik saja. Tidak boleh tak. Untuk dengan urusan istri pun tidak berani simbang secara leluasa. Takut kalau perbualan dengan bini di rumah, nanti besok ada ayat diturunkan. Pada muka malu mereka. Jadi setelah Nabi kita meninggal dunia, baru mereka merasa nyaman, nak bercanda, nak bergurau, nak bersimbang. Sebelumnya bimbang dan khawatir, takut kalau perbualan antara sesama mereka, apalagi kalau dengan urusan keluarga di rumah. Ternyata keesokan harinya ada ayat yang membicarakan tentang itu. Jadi rupa-rupanya dikenakan karena sahabat tadi itu ada dengan sebagian mereka kalau pada waktu sembahyang, ada yang sebagiannya mengelak daripada perempuan maju ke muka, ada juga oleh sebagian secara sengaja mundur ke belakang supaya dekat dengan kaum wanita. Turun ayat yang tadi itu, walaqad alimna minkum al-mustaqdimina minkum walaqad alimna al-mustaqdimina minkum walaqad alimna al-mustakhirin. Qala na'am. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa halu bil a'naq walladhi nafsi bi yadihi inni la ara syaitana yadkhulu min khalal as-saffi ka'anna al-hadath. Kalau kita paham hadis ini, marah kita kepada yang di samping sebab dia bagi syaitan masuk. Begini saja supaya paham dengan bahasanya. Allahu Akbar. Tuan haji itu sembahyang masuk saf terus bawa anjing. Bawa anjing, dia letakkan anjing samping dia. Kita di samping sebelah kiri atau juga sebelah kanan. Kira-kira bagaimana dengan kita? Kita ada dua pilihan. Ya ibadah dengan kita ke depan, ya ibadah dengan kita tidak ke masjid situ, ibadah dengan kita beraksi dengan otot, dengan orang berkenaan. Pikir ya haji, pikirlah. Takkan anjing diletakkan samping situ. Enggak, ini bukan anjing, setan. Tapi kita tengok, ini hadisnya. Gimana hadisnya? Qal, letulkan, luruskan, rapatkan saf-saf kalian, waqaribu, dan diperdekatkan antaranya. Waqaribu baina baina sufuf, ulama mengatakan hanya dengan cara 3 hasta. Qala wahadu, muhadzat, dan betulkan bil a'na, maknanya bahu membahu, sebagaimana riwayat Imam Abi Daud. Setelah Nabi kita memerintahkan semacam itu, maka dengan kami antara sesama kami menghempitkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Qala fa walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada di bawah kekuasaan Allah, aku melihat syaitan masuk mencelah-celahi saf-saf kalian. Nabi kita tengok ada syaitannya. Kita tak nampak pun ya kita bukan Nabi. Qala yadkhulu min khalali, khalat celah-celah, ka'annahal hasab, seakan-akan seperti anak kambing. Qala kanal khazafu awil ghanamul asud. Jadi ulama mengartikan hazab itu dengan anak kambing sebesar kucing lah. Anak kambing sebesar kucing yang mencelah-celah saf antara samping menyamping kanan dan kiri. Itu pada saat dengan kaki kita rapatkan atau pada waktu terdapat celah antara kita dengan yang di samping menyamping. Naam. وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأولى وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل العبد بها صفا. Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah dengan para malaikatnya
Sesungguhnya Allah mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kepada orang-orang yang berada pada saf-saf yang pertama. Yalu daripada walayali as-sufufal ula wa ma min khatwatin, dan tidak daripada langkah yang paling Allah sukai, tidak ada daripada langkah yang paling Allah cintai daripada langkah yang dilangkahkan oleh seseorang hamba untuk memenuhi saf yang ada di hadapannya. Melangkah ke depan itu langkah yang paling afdal. Lebih afdal daripada kita melangkahkan kaki menuju masjid. Lebih afdal daripada kita melangkahkan kaki untuk silaturahim. Lebih afdal daripada kita melangkahkan kaki untuk ziarah orang sakit. Lebih afdal daripada kita melangkahkan kaki ke Masjidil Haram dan juga ke Masjid Nabawi. Kemana yang paling afdal? Melangkahkan kaki untuk memenuhkan saf-saf yang ada di hadapan. Jadi jangan pilih yang mana yang paling selesa, pilih mana yang paling afdal. Naam. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله Alaihi salatu wassalam. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. Ini kata ulama, kalau seandainya pada saat ketika Sabtu sudah seimbang, maka elok dengan kita mengambil saf yang berada di sebelah kanan imam. Pilihan pertama, pastikan kita di belakang imam. Saf penuh, terus kita buat saf baru. Di mana kita berdiri? Situ kah atau ke sana? Kanan atau kiri? Jam ke depan. Di mana imam? Imam di sini. Maka dengan kita tepat berbetulan dengan belakang imam. Lepas itu baru kanan kiri, supaya saf kita jadi cantik dan juga jadi seimbang antara dua saf atau antara dua sayapnya. Alai mayanini sufuf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana, Nabi kita sendiri yang membetulkan saf-saf kami. Idza kumna ila shalah fa idza stawina, apabila kami dah lurus rapat rata elok cantik, baru Nabi kita takbir Allahu Akbar. Nah, jadi untuk pelurusan saf itu memang memerlukan waktu. Jangan keburu-buru takbir kecuali kalau saf sudah betul. Ada berapa hadis nih? Banyak hadisnya, semuanya tentang saf. Wa an Anasin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu an yaminihi i'tadilu sawu sufufakum wa an yasarihi i'tadilu sawu sufufakum. Ke kanan, stadilu, lurus, rapatkan saf-saf kalian. Ke kiri, lurus, betulkan saf-saf kalian. Noleh ke belakang, tuh Nabi kita menghadap mereka langsung. I'tadilu, al-idl, adil, lurus, betul, benar. Sawu, diratakan, dibetulkan ke kanan dan ke kiri. Aqimus sufuf, satu. Wahadu bainal manakib, dan betulkan antara bahu-bahu kalian. Suddu al-khalal, tutup celah-celah. Kalau ingin dibahasakan dengan bahasa yang lebih jelas, jangan sampai Nabi kita seperti mengemis dengan kita orang Melayu. Bahkan dengan tuan imamnya tidak ambil peranan, tidak memainkan peranan untuk membetulkan saf di belakang, yang kadang-kadang dia justru dengan ustaz-ustaznya. Jadi Nabi kita ini seperti pengemis saja. Betulkan saf kalian. Takkan ustaznya tidak dengar, takkan dengan ulama tidak ambil berat tentang keinginan daripada bagi Nabi, turunkan kehendak beliau. Ini sudah dalam berapa kali Nabi kita bercakap, hadis bukan semuanya riwayat daripada Sayyidina Anas, yang daripada beliau pun redaksinya berbeda-beda, berarti daripada beberapa kejadian. Nah, dalam masalah seperti ini kita salut bahasa sana, serono atau mengagumi Salafi dengan Muhammadiyah di Indonesia. Saf mereka rapi. Tengok saf kaum tua, masya Allah tabarakallah, masing-masing ikut size-nya atau masing-masing ikut sejadahnya lebar. Ini haknya aku datang awal jangan cari tempat lain. Nah, jadi akhirnya saf jadi kosong, boleh masuk satu orang lagi di situ. Dan kita tidak mau kalau yang mewakili kita bukan kita. Suddu, tutup halal celah-celah. Walinu, dan bersikap lembutlah di tangan saudara-saudara kamu. Maksudnya kalau pada itu ditarik. Nabi kita bersabda, sebaik-baik kalian alyanukum kaffa, alyanukum katifa. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling lembut bahunya. Bukan latihan senam aerobik untuk melembutkan bahu. Nggak. Maksudnya kalau seandainya ada kawan masuk,
Berlembut lah sedikit supaya dia boleh masuk. Ini setelah takbir Allah Akbar terus senam. Orang nak masuk tak boleh masuk. Kenapa? Keras di sini nih. Itu bukan begitu maksud hadis. Maksud hadis linu lembut. Jadi dia nak masuk bagi laluan. Supaya dia boleh serasi meratakan saf barisannya dengan kita. Naam. Qala walinu bi aidi ikhwanikum wala tadaru. Tengok bahasanya. Wala tadaru dan wala tatroko. Jangan kalian biarkan celah-celah untuk syaitan. Berarti secara pasti semakin banyak celah-celah di masjid, semakin ramai syaitan-syaitan yang masuk. Akhirnya kita tak khusyuk waktu sembahyang. Gangguan macam-macam, sudahnya lagi dengan handphone waktu berdiri. Allah berfirman, "Uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ingatlah pada waktu berdiri, duduk dan berbaring. Kalau dengan kita sekarang peganglah handphone waktu berdiri, duduk dan berbaring. Dalam semua ahwal, duduk pegang handphone, berdiri pegang handphone, baring pegang handphone, lepas sembahyang cari handphone, bangun tidur pun juga cari handphone. Jadi handphone ini diantara daripada penjajah zaman modern yang menjajah waktu muda dan mudi kita sehingga sampai seperti tertuankan saja handphone dalam kehidupan. Keperluannya keperluan canggih ya memang, tapi tidaklah sampai kepada tahap yang seperti itu. Alhamdulillah senang dah ada handphone sekarang ini. Tapi senangnya tadi ini kena terpaksa aja. Ada orang nak bagi, saya tolak. Alhamdulillah mudah-mudahan ikhlas menolaknya. Tapi dalam hati kalau dibagi secara paksa saya ambil juga. Jadi ini ceritanya, handphone saya yang Samsung hilang. Saya beli pada waktu itu harga dalam 800-an, lebih kurang RM. Terus ada yang nak gantikan, karena saya belikan yang jenama yang sama. Saya kata apa ya, biar senang dah tak ada handphone. Masih juga saya belikan, saya tolak juga. Kalau kali ketiga dipaksa-paksakan lagi, nah mungkinlah terserah lah. Nah, dia pun pikir juga, sebab harganya mahal. Qala man wasala safan, tengok yang ini nih, ini besar nilainya. Barang siapa menyambung saf, sambung ke muka, sambung ke samping, itu sambung, akan disambung oleh Allah. Ilmu, ma'rifah, fuyudan, ibadah, kesehatan, takwa, duit, jawatan dan kedudukan. Karena kita ada berputus dengan Allah, Allah putuskan juga segala-galanya daripada kita. Jadi perkara kecil, ini kalau secara rasional tidak dapat dirasionalkan. Sambung saf, rezeki akan tersambung. Sambung saf, kesehatan akan tersambung. Sambung saf, kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan Allah. Man wasala safan, wasalahullah. Wa man qata'ahu, dan barang siapa memutuskannya, akan diputus. Allah tak katakan aku putus rezekimu. Jadi kata ulama umum, apa yang Allah nak putuskan akan terputus. Man wasala safan wasalahullah. Hadis 10 menit. Alaihi salatu wassalam. Mana tawassatul imam, jangan serong. Imam sini dah 3, bagi 3 sebelah kiri. Kalau sini 7, kanan juga 7, kiri juga 7. Jadi maksudnya pada waktu kita mengawali shaf, jangan semuanya ambil sebelah kanan. Shaf pertama penuh, 2 penuh, shaf ketiga mulai dari pojok sana. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga sebelah sini tidak ada orang. Dan tidak begitu. Seimbang. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Supaya posisi imam itu di pertengahan. Wasitu tawassatu al-imama wasuddu al-khalal. Dan tutupi celah-celah kekosongan. Naam. Ini tak nak masuk. Dan kita orang Melayu nekat dan spekulasi kadang-kadang. Bukan seperti orang Arab. Orang Arab juga kurang asam juga sebenarnya. Cuman kurang asamnya orang Arab. Ini kita sembahyang macam ini nih. Kita sembahyang. Sop. Sini dah sop penuh. Dia datang seorang. Dia belum takbir lagi. Dia tarik kita. Dia ke belakangkan kita. Untuk menemani dia di belakang. Itu Arab. Kalau Melayu, sop dah penuh. Tidak berani sentuh orang.
Jadi takbir sendirian lah. Nabi kita pernah memerintahkan seseorang yang sembahyang sendirian di shaf. Ikut hadis tadi itu, seseorang yang sembahyang sendirian di shaf tidak sah. Makanya Nabi kita suruh ulang. Ada yang mengatakan ngulang wujuban, ada yang mengatakan ngulang di situ takdiban, supaya jangan sampai dia buat benda yang sama di lain kesempatan atau juga di lain waktu. Jadi supaya jangan sampai lagi salah sendirian. Jadi macam mana cara yang betul? Cara yang betul kita takbir dulu. Allahu Akbar, ya kira-kira tangan kita terjangkau macam itulah. Nisab tapak. Jadi dengan kita, ini bisa sambung. Jadi dengan kita mungkin dekat-dekat dulu. Takbir Allahu Akbar. Baru kita sentuh pundak yang di hadapan. Sentuh. Jangan tarik. Bukan tarik, sentuh saja. Tapi yang masalah ini disentuh tak paham-paham. Jadi dia sentuh berapa kali. Kadang-kadang mungkin kalau tak sudah kita terpanggil dia. Coba bantu belakang atau mundur ke belakang. Batal pula. Jadi bagaimana? Orang Arab dia tak sentuh. Dia langsung tarik. Sebelum takbir dia tarik. Kalau kita tarik orang tadi itu ke belakang untuk menemani kita di sini. Sedangkan kita belum takbir. Ini menyebabkan sembahyangnya boleh jadi rosak. Kenapa? Karena dia sendirian di shaf. Jadi macam mana supaya betul? Takbir dulu, seketika kita takbir, selepas takbir Allahu Akbar, sentuh, maka yang belakang depan, mundur, setapak, tuh, 2 tapak, dah cukup. Terus betulkan shaf dengan yang baru takbir. Jadi 2 berarti shaf. Nah, jadi yang disentuh juga berkenan untuk membantu. Ulama mengatakan yang membantu dia ke belakang, dia tetap mendapatkan shaf pahala mendapatkan pahala shaf pertama, tetap mendapatkan pahala shaf yang pertama. Qala, Nabi kita melihat seseorang sembahyang sendirian di shaf dan Nabi kita perintahkan untuk mengulang sembahyangnya. Allah, 2 hadis terakhir. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساري فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدل كذلك من وراء ظهري إلى الشق. Riwayat dengan telinga, aku bermalam di rumah mak saudaraku Sayyidatuna Maimunah. Terus pada malam itu Nabi kita berwudu dan melaksanakan sembahyang tahajud, maka dengan aku pun mengambil air wudu dan bermakmum kepada baginda dengan mengambil tempat di sebelah kiri. Bahkan biadi, maka Nabi kita pegang tanganku daripada belakang dan Nabi kita posisikan aku ke sebelah kanan. Allahu Akbar. Sebelah kiri Nabi kita pusing itu daripada tangan beliau. Nabi kita putar sampai terposisikan ke sebelah kanan. Nah. وعن جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فجئت حتى قمت عن يساري فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني. Nah, ini yang diamalkan oleh orang Arab, ditarik langsung, Nabi kita tarik. Sayyidina Jabir bercerita, aku sembahyang, Nabi kita berdiri melaksanakan sembahyang, kemudian aku datang dan mengambil tempat di sebelah kiri Nabi. Nabi kita pegang tanganku dan Nabi kita putar, Nabi kita pusing aku sampai aku diposisikan di sebelah kanan beliau. Kemudian datang Sayyidina Jabbar ibnu Sakhar, faqama, dan berdiri di sebelah kiri Nabi. Fa'akhadha biyadaina jami'an pada fa'ana hatta aqamana khalfahu. Tadi saya berada sebelah kanan Nabi ini Rasulullah. Sayyidah Jabir ambil sebelah kiri, Nabi kita pusing dan Nabi kita tempatkan ke sebelah kanan. Tak lama kemudian datang Sayyidina Jabbar. Jabbar ngambil ke sebelah kiri Nabi. Berarti bentuk sudah seperti pesawat, kepala dengan sayap. Lepas itu Nabi kita tolak kami berdua. Kami ditolak oleh baginda. Fa'akhadha biyadaya qala fa'adarani biyadi fa'adarani hatta aqamani an yaminih. Kemudian begitu datang Jabbar, orang kedua kalau pada tel jangan disambung. Kita kadang-kadang imam sini, makmum sini, disambung ke sebelah sini, salah. Makmum yang kedua ambil sebelah kiri imam. Tapi pada saat ketika ambil sebelah kiri imam, makmum sebelah menyebelah seperti ini. Belum saf lagi. Jadi antara 2 pilihan. Ya imam maju ke depan, mereka berapat. Ya mereka mundur ke belakang, kemudian berapat. Kami pada saat ketika itu, karena Nabi kita sudah mentok bahasa sini apa? Mentok. Sudah tersekat.
terhalang dengan tembok, Nabi kita sudah tidak boleh maju ke depan, maka Nabi kita tolak tangan kami berdua, ditolak, terus kami berapat di belakang untuk membuat shaf. Akhadha biyadaina jami'an pada fa'ana, Nabi kita tolak kami sehingga kami diposisikan di belakang beliau. Ada soalan silakan. Belakang. Salam wabarakatuh. Samping. Jadi kalau ikut urutan saf atau ikut ketetapan saf, ketentuannya laki-laki dulu, kemudian baru anak laki-laki, belakang mereka baru perempuan. Jadi seperti sini ini sudah betul. Bukan samping situ, saf laki-laki mungkin sampai ke tiang sana, perempuan hak sebelah belakang. Tapi dalam waktu yang sama bukan tidak boleh. Tapi justru yang kurang afdal, yang mafdul ini yang paling banyak. Perasaan di Masjid Muhammadi di Kelantan. Itu bangunan khusus untuk kaum muslimat di samping sebelah kiri. Nah, itu mafdul. Afdalnya macam mana? Bangunan masjid itu panjang atau segi 4 tak masalah. Yang penting posisi perempuan itu persis di belakang kaum laki-laki. Kalau seperti ini kan ke samping. Tapi sekatan yang memanjang ini tidak ada masalah kalau seandainya semuanya itu berada dalam masjid. Kalau seandainya sekatan seperti ini, katakan saja, ini imam di sini, ini saf. Tuh yang sana sampai ke depan. Maka karena mengingat pintu baru bermula dari sana, tidak boleh ada saf di sebelah sini. Sebab ini terhalang di samping, ini bukan masjid. Kalau dalam masjid tidak ada masalah adanya sekatan antara kanan dan kiri. Jadi kalau seperti ini atau kebanyakan daripada surau-surau, nah sini alhamdulillah ada bilik imam. Tapi sebagian tuh bersambung sampai ke teras, sampai ke beranda sana terbuka. Sedangkan pintunya di tengah situ. Nah jadi bagaimana? Maka untuk saf yang di sana bermula daripada pintu yang bersambung safnya dengan saf yang di hadapan, sambung saja ke belakang sepanjang-panjangnya. Tapi yang di sini tertutup, terdinding dengan adanya dinding dan tidak bersambung dengan saf yang di hadapan. Dalam mazhab kita itu tidak boleh. Dalam mazhab Malikiyah longgar sungguh. Bagaimana? Asalkan dengan takbir pergerakan imam kita dapat memastikannya, dimanapun kita nak ikut tidak ada masalah. Bahkan ada yang mengatakan melalui TV pun juga boleh. Nampak imam TV di mana kita perasaan nih masjid ada di hadapan kita dan kita dapat mengikuti daripada rumah. Boleh orang yang di rumah ikut imam yang di masjid. Yang walaupun beda tempat, mazhab kita tidak boleh seperti itu. Harus tidak ada penghalang antara imam dengan makmum. Yang lain, kanan kiri belakang, bang. Kalau seandainya dalam saf kosong depan, yang afdol yang belakang maju ke depan atau yang samping ke Kalau seandainya yang samping ke samping lagi itu akan jadi banyak orang yang bergerak. Jadi kalau misalnya kan salah satu sahabat kita batal, terus dia keluar. Jadi antara dua pilihan, ya imam yang belakang melangkah 2 langkah ke depan untuk menutupi kekosongan tadi itu, ya imam yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri akan menyamping. Jadi saat ketika yang kanan bergeser ke kanan, nanti sini geser lagi, geser lagi, geser lagi. 10 yang bergerak. Nah, lebih mendingan, lebih elok hanya satu orang saja yang maju ke depan. Satu maju ke depan, dan selesai. Jadi tidak mengganggu mereka yang ada di samping, menyamping. Tapi kalau ternyata di belakang tidak ada, mau tidak mau. Kita akan rapat. Tapi siapa yang paling afdal? Imam di mana? Imam di sini. Oke, sekarang kosong di sini. Mana yang lebih afdal? Apakah kira-kira yang sebelah kiri ke kanan atau yang sebelah kanan ke kiri? Jadi kita mengejar yang lebih afdal. Jadi saat ketika dengan kita katakan saja posisi yang di sini, kalau pada waktu dia mengiri, dia akan mendekati imam. Posisinya pada posisi yang lebih afdal. Posisi yang lebih afdal itu berada di belakang imam secara tepat. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam solat bagi wanita di akhir solat. Bagaimana ketika menuntut ilmu? Adakah perlu, adakah afdal berada di akhir solat? Ayo, gimana kalau nuntut ilmu apakah juga? Kan tadi kita dalam sembahyang. Betul lain lagi ceritanya. Jadi kalau dalam pengajian mana yang lebih afdal?
Apakah di belakang ataupun juga di muka? Kalau sudah disediakan tempat situ, ke situ lah. Ikut mazhab yang situ, itu ikut mazhab sana. Nah. Jadi dalam bab ilmu tidak ada bahasan atau tidak ada keterangan daripada ulama, tapi jelas karena mengingat dalam bab sembahyang saja kita berada di belakang mereka, maka juga sebaiknya dengan kita berada di belakang laki-laki dalam masa pengajian. Beda dengan status yang di sini kan terhalang. Jadi yang sebelah kiri kita pun insya Allah tidak ada masalah. Yang lain enggak jauh. 1 jam mana 32 lebih dah. Kita nak sahur sekarang nih. Ya. Kalau kita sebut bahasa Arab takut kalau jemaah tidak paham. Dulu saya masa kanak-kanak pergi ke Mekah, saya dengar punya jadi saya dengar remang-remang macam seperti tidur. Itu kan karena kita awal-awal lagi datang ke sana. Tambah dengan imamnya memang bunyi suara itu ke hidung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jadi beliau tuh kalau petunjuk imam jadi dengar tidur. Jadi kalau kita yang tak paham bahasa Arab ini cuma tahu naum saja, disuruh tidur, kabur di belakang nih. Nah, jadi kalau Melayu yang tak paham, bagus jangan kita betulkan saf, luruskan saf, ratakan saf. Tapi kalau banyak orang yang sudah paham atau kita sudah pernah jelaskan perkara itu, elok dengan kita ta'asyan bis sunnah, ikuti apa yang Nabi kita lapaskan pada saat ketika itu. Tetangga dekat, mana tadi itu sini? Silakan. Hah? Sutra. Dia yang pertama, imam yang paling menentukan sutra itu imam. Al-imamu sutratul imam sutratu man khalfah. Kalau pada saat imam tidak ada pelindung di hadapan, maka makmum di belakang itu kalau masing-masing tidak ada pelindung, saf tidak dapat melindungi orang-orang yang di belakang. Yang mampu untuk memberikan sutra kepada yang di belakang itu adalah sutranya imam. Sutratul imam, sutra imam, sutratul man khalfah. Jadi kalau kita di belakang tak ada pelindung pun sudah tak kisah. Tapi kalau kita di masjid, di surau, kita perhatikan imam ada mihrab tapi jauh daripada mihrab. Atau imam sembahyangnya di sini nih, safnya di sini. Itu tembok itu sebagai sutra. Kalau saya dikasih itu berarti terlindung dengan sutra tembok yang ada di hadapan. Ini tidak. Sejadah imam adanya di sini. Berarti imam tidak ada sutra. Maka dalam keadaan semacam itu dituntut kepada makmum di belakang masing-masing buat petanda pelindung sutra di hadapannya. Terakhir. Setengah surau dibiarkan kanak-kanak mencelah di saf-saf. Nah, sebagai surat memang sebab masalah kita orang Melayu. Kalau orang yang bawa anak tuh kita tegur, besok dia tuh tak ke masjid lagi dah. Jadi ditegur salah, tak ditegur pun juga salah. Kalau tak ditegur, budak-budak main-main di masjid. Jadi masjid itu seperti padang saja, pusing sana, pusing kini, lari sana, bising betul. Coba saja buat pengumuman Assalamualaikum, ada minta yang bawa anak-anak untuk tidak membawa anaknya ke masjid atau juga minta dikawal agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang bersembahyang. Besok sudah tak nak datang ke masjid, tak nak berpetang hidung dah. Kenapa? Karena marah sama Tuhan. Bukan marah, cuma suruh jangan bawa anak saja. Hadis jelas, hadis bunyi seperti ini, janibu, jauhkan masjid-masjid kalian, masajidakum, sibyanakum, majaninakum, bia'akum. Jauhkan masjid-masjid kalian daripada anak-anak, orang gila, tambah dengan jual beli. Maksudnya di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, sahur tadi petir kuat ke sini, petir kuat sangat. Jam pukul 5:30